عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن أما قال أكو بشهد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. فمن أمارات التواضع حب الخمول وكراهية الشهرة وقبول الحق ممن جاء به من شريف أو وديع. ومنها محمد الفقراء ومخالطتهم ومجالستهم. Dan di antara ciri-ciri tawadhu, ciri-ciri orang yang di hatinya ada sifat tawadhu. Tawadhu yaitu merasa rendah di hadapan Allah Ta'ala dan makhluknya. Merasa tidak punya sifat spesial. Ini penting. Merasa tidak pengen dispesialkan. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, "Innallaha yakrahu an yumayyizal muslim ala akhihi." Atau kama qala, Allah enggak senang ketika ada seorang muslim pengen lebih dispesialkan dari yang lain. Itu enggak suka. Nah, di sini tawadhu ini ciri-cirinya apa? Ya, semua orang mengaku tawadhu, semua orang mengaku dirinya tawadhu dan nggak mau dibilang dia sombong. Oh, saya nggak sombong, saya tawadhu. Cuman ada ciri. Ini kalau ada ya berarti alhamdulillah. Kalau nggak ada ya usahakan ini ada sifat ini pada Anda. Disebutkan di antara ciri-ciri tawadhu hubbul khumul. Senang khumul. Khumul ini tidak dikenal orang. Dia senang ketika merasa asing di antara banyak orang. Senang dia. Artinya apa? Nggak senang dikenal. Kebalikannya, wa karahiyatus syuhra. Yaitu dia nggak suka dikenal orang. Ya. Nggak senang untuk dikenal. Kalau terkenal, nggak masalah. Orang terkenal itu nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau suka dikenal. Ini penyakitnya di situ. Orang kalau suka dikenal, pasti dia akan menampilkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Sudah nggak ikhlas, jelas. Ya, menampakkan kepada orang lain yang beda dengan yang di hatinya. Menampakkan ke orang lain beda dengan aslinya dia. Ini bertopeng dua. Ini nggak boleh. Nah, istilahnya seperti ini termasuk orang yang nggak baik. Kenapa? Karena dia senang viral. Pengen viral, pengen dikenal orang. Kemudian wa qabulul haq mimman jaa bihi, menerima setiap nasihat, setiap kebenaran. Ya. Yang disampaikan mau itu orang mulia atau orang biasa. Kalau orang itu lebih mendengar ucapan orang yang mulia, tapi nasihat orang biasa nggak mau, nah ini orang kurang baik. Berarti dia milih-milih. Padahal nasihat itu semua baik.
Sampai-sampai disebutkan oleh pepatah Arab, kulil baydah walau kana kharaja min duburid dajajah. Telur itu makanlah dia walaupun keluar dari dubur ayam. Selama yang keluar bukan kotoran, makan. Karena dia halal. Artinya apa? Artinya nasihat itu walaupun dari orang yang jahat. Selama dia ngasih nasihat kita, ambil. Ya, penjudi. Ini penjudi nih, bos-bos judi. Ngasih nasihat, wah, jangan kerja yang haram, kerja yang halal ya. Ambil itu nasihat. Jangan bilang, oh sampean bos narkoba nasihat. Ambil. Kenapa? Karena kata Nabi, al-hikmah dholatul mu'min. Ya, al-hikmah yaitu pelajaran-pelajaran baik. Nasihat-nasihat itu barang hilangnya orang mukmin. Artinya apa? Ini milik orang mukmin harusnya. Kalau ada yang nasihati Anda, berarti dia ngasih barang Anda. Ini loh milik engkau, ambil. Famin fahaitsuma wajadah akhodah. Dimanapun dia mendapatkan itu nasihat, ambil itu. Walaupun dari orang yang kita benci. Ngasih nasihat, ambil. Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara cara kita untuk mengetahui aib kita itu cari tahu dari orang yang gak senang dengan kita. Karena orang yang gak senang itu jeli betul melihat cacat kita. Orang kalau sudah gak senang itu paling jeli. Entah itu cara duduk kita, dia perhatikan ngomong kita, ini itu diperhatikan betul. Ada cacat langsung dia jadikan senjata. Itu cari tahu. Pada orang yang gak senang Anda itu, saya kurangnya apa? Lancar dia nyebut. Dan itu keberuntungan. Kenapa? Karena Anda bisa tahu aib Anda, sehingga Anda bisa tawadhu pertama. Yang kedua, bisa memperbaiki diri. Yang ketiga, tidak merasa lebih unggul dari orang lain. Kenapa? Karena dia juga punya cacat. Apa yang mau diunggulkan? Ini penting. Ya. Nah, kemudian wa minha di antara ciri-ciri orang yang tawadhu, mahabbatul fuqara. Senang dengan orang fakir. Wa mukhalatatuhum, dan tidak risih untuk duduk bersama mereka. Duduk dengan pemulung, duduk ngobrol dengan tukang sapu, ya. Tukang sapu di sini gajinya besar-besar. Kalau di Grogot besar-besar gajinya. Tukang sapu. Ini orang-orang yang fakir, ya. Yang kadang-kadang sebagian kita risih. Duduk dengan mereka itu risih. Wah, gak circle, Ustaz. Takut ketularan fakirnya. Innalillahi. Takut ketularan fakir, jadi dia malas duduk dengan orang fakir. Lebih senang duduk dengan orang kaya. Enggak demikian Nabi kita. Nabi kita disebutkan dalam banyak sekali biografinya. Itu dikatakan wa idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang orang fakir, maka beliau datang dengan cepat. Diundang jam 8. Setengah 8 hadir Nabi. Kenapa? Untuk biar sahabat yang lain cepat hadir. Karena kalau tahu Nabi sudah datang, langsung berbondong-bondong datang. Ya, ini kalau Nabi paling cepat kalau diundang orang fakir. Bahkan beliau mengatakan, seandainya aku diundang hanya untuk dijamu dengan kaki kambing, kaki yang istilahnya itu yang jarang dagingnya itu kaki ya, bukan paha, bukan ini. Aku datang, kata Nabi. Walaupun aku diundang hanya dengan sepotong roti, ya, ada suguhan sepotong roti, aku hadir. Artinya apa? Di sini bagaimana Nabi itu senang dengan apa? Orang fakir itu senang. Sampai-sampai ada doa Nabi itu yang mungkin kita mau doa itu mikir-mikir ya. Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kita mau doa itu, ayo. Mikir-mikir, Ustaz. Wa amitni miskina, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya di kumpulan orang-orang miskin nanti di hari mahsyar. Ini doa Nabi.
Cuman siapa yang mau doain ya? Waduh, saya kerja banyak, doain ini bagaimana? Bisa kabul nih, repot. Dia doa Nabi loh ya. Kadang kita ini ngikutin Nabi milih-milih. Yang enak ya ini diikuti, yang berat nggak usah dulu. Ya, padahal Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat untuk kalian pada pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis yang lebih detail. Nabi bersabda gini, apa perbanyak dalam makna ini ya. Usahakan kalian itu punya kenalan orang fakir. Usahakan kalian ini punya kenalan orang fakir. Karena mereka di padang mahsyar punya derajat tinggi di sisi Allah. Kayak contoh kita di dunia nih, cari kenalan orang yang terpandang. Punya nomor teleponnya bupati, kalau ada masalah tinggal telepon. Punya nomornya orang kaya, punya nomornya pejabat, ini ngerti. Kalau ada sesuatu tinggal telepon. Nah, di akhirat itu yang punya kedudukan itu orang fakir. Orang fakir yang punya kedudukan. Kenapa? Karena mereka diuji dengan kesabaran. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, Nabi pernah bersabda gini kepada para orang fakir. Ketika orang fakir itu kumpul bersama Nabi, beliau mengatakan, ya ma'syarul fuqara, a'tullah ar-ridha min qulubikum. Ya, a'tullah ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa falah. Wahai orang-orang fakir, berikan dari hati kalian rasa ridho akan fakir kalian. Berikan dari hati kalian rasa ridho akan fakir kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan pahala akan kefakiran. Jadi orang fakir itu dapat pahala kalau ridho. Dia diem aja, nggak sholat sunnah, nggak dzikir, diem aja. Tapi pahalanya jalan terus. Ketika apa? Dia ridho. Kapan ridho itu? Ketika nggak ada angan-angan pengen kaya. Wah ini repot ini. Ketika nggak ada angan-angan pengen kaya. Lihat orang punya mobil, pengen ya. Kapan punya mobil? Lihat mau rumah mentereng, pengen ya. Nah itu nggak ridho. Ridho. Apalagi sampai ngeluh sana sini. Ngeluh ke tetangga, ngeluh ke keluarga, ngeluh gini. Wah ini repot. Jelas nggak ridho itu. Ridho itu di atasnya sabar. Orang sabar nggak ngeluh. Ridho itu menikmati. Menikmati kepahitan. Kok bisa Ustaz? Udah sampai yang tanya orang yang senang kopi pahit itu. Pahit-pahit senang dia menikmati. Loh kok bisa? Ya inilah. Ada kalanya orang itu ini sudah dari Allah. Tidak mungkin ini itu tanpa keputusan Allah, tidak mungkin. Semua di dunia ini itu kejadiannya sudah Allah atur. Gak ada yang gak mustahil. Ya, sehingga dalam hal ini kasih ridho dari hati. Wa illa fala, kalau kalian gak ridho kata Nabi, gak ada pahalanya fakir kalian. Gak ada pahalanya. Sudah fakir, di akhir gak ada pahala, karena gak ridho. Jadi harus ridho. Tapi ridho di sini bukan berarti berpangku tangan. Bukan berarti gak ikhtiar. Enggak. Anda punya kewajiban ngasih nafkah. Anda punya kewajiban untuk cukupi diri Anda dengan yang halal. Apakah kerja itu menjadikan orang kaya? Tidak. Kalau kerja keras bikin kaya, kuli-kuli itu harusnya kaya-kaya. Harusnya. Kenapa paling kerja keras itu? Paling capek itu. Tapi lihat kuli-kuli itu. Ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Kekayaan itu bukan karena kerja keras. Atau karena cerdas. Banyak kok bos-bos yang gak lulus SD. Bos ini, bos ini. Banyak yang cuma lulusan SMP, SMA. Cuma jadi bos. Banyak, bukan sedikit. Artinya apa? Gak jamin ijazah. Banyak S2, S3 ngantri nyari ngelamar kerja itu banyak. Artinya apa? Bukan itu patokannya, Pak. Terus apa Ustaz? Allah yang ngatur. Yang ngatur Allah. Kita ini cuman ikhtiar aja. Ya, sehingga dalam hal ini orang kalau sudah ngerti hukum
Allah Ta'ala di alam ini, maka dia akan tenang. Terus ya apa mencarinya? Lihat di Al-Quran. Fabtagu indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah rezeki itu di sisi Allah. Dengan cara apa? Wa'buduhu, ibadahlah kalian. Washkurulah, banyak syukur, bukan banyak ngeluh. Orang yang banyak syukur, maka ditambah rezekinya. Banyak ibadah, ditambah rezekinya. Wa'budu washkurulah, ini di Al-Quran. Ya, sehingga dalam hal ini harus seorang itu ridho. Dan ciri orang tawadhu, dia tidak risih untuk duduk bersama orang fakir. Ya. Nah, tidak risih, tidak jijik, enggak. Ya, bahkan dengan sering duduk dengan mereka itu akan menambah syukur kita. Kenapa orang itu kurang syukur? Karena yang dia pandang orang yang di atasnya daripada duniawi. Ya, lihat berita artis yang hartanya banyak, berita orang-orang yang kaya, jarang berita orang fakir. Kalau sampean pengen tahu itu nonton kayak bedah rumah gitu. Itu nonton itu. Terus kemudian apa namanya? Uang kaget. Itu biasanya orang-orang fakir tuh. Itu tonton agar Anda syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah syukur sampean ditambahi. Dan Anda malu mau ngeluh padahal itu malu. Makanya sering-sering lihat berita yang isinya itu tentang orang-orang fakir. Kalau memang Anda sulit untuk duduk bersama mereka, sulit, ya cari kabar dari mereka sulit, ya minimal ya dari acara-acara televisi yang di situ ada bantuan-bantuan ini itu cari tahu. So Anda akan merasa diri Anda dalam nikmat besar yang harus Anda syukuri. Bukan cuma 5 waktu sholatnya, tapi tambahi qobliyah ba'diyah, tahajud, ya, baca Quran, itu bentuk syukur semua itu. Kalau kita hanya memandang yang di atas, hanya kita merasa kurang terus. Kalau kurang terus menganggap Allah ini nggak baik dengan kita, ini bahaya. Ya bahaya. Kenapa? Karena nggak disyukuri nikmat Allah. Wa minha, dan diantara tanda tawadhu, kamalul qiyam bi hukukil ikhwan hasbal imkan. Yaitu banyak dia berkhidmat kepada muslimin. Berkhidmat pada muslimin. Contohnya apa, Ustaz? Contoh senang gotong royong. Itu termasuk tawadhu. Ya. Bersihkan solokan masyarakat. Nggak nunggu orang ngumpul. Saya dulu aja sudah. Bisa sebagai pelayan mereka. Kita memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Mungkin sebagian orang enggan. Bismillah kita. Bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid. Tanpa harus panitia dulu. Nggak perlu. Karena ini milik semua muslim. Panitia yang membersihkan. Nggak perlu. Semua ini milik muslim. Jadi dalam hal ini melayani masyarakat, khususnya saudara sama muslim, itu bentuk tawadhu. Ya, bentuk tawadhu, bentuk kita ini sebagai pelayan mereka. Ya, itu merendah diri berarti. Semampunya dia, ya. Kemudian dia gampang memaafkan orang yang teledor. Gampang memaafkan. Siapa yang datang enggak maafkan, sudah. Walaupun alasannya itu enggak masuk akal, maafkan. Sama juga ada orang minta maaf, ya maafkan. Itu bentuk tawadhu. Bukan kita ingat-ingat kesalahannya, tidak perlu. Minta maaf, ya maafkan. Ini ciri orang yang tawadhu. Kenapa? Karena dia ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan nggak ada sengketa dengan orang, nggak ada ribut dengan orang. Ya. Dia ingin tenang, ya. Meninggal tenang di akhirat, nggak ada yang nuntut. Nah, sudah. Itu kebaikan yang sangat besar. Wa min amar takabur mahabbatu tasaddur fil majalis wal mahafil wa taqaddum 'ala al-aqran wa tazkiyatun nafsi wa thana 'alaiha. Nah, ini sekarang di antara ciri-ciri sombong. Setiap kita nggak mau dibilang sombong. Tiap kita marah kalau dibilang sampean sombong nih, marah kita. Cuman apakah memang
Kita ini nggak ada sombongnya. Nah, ini dicek nih. Ini diantara ciri-ciri sombong apa? Mahabbatut tasoddur fil majalis. Seneng duduk di depan, soft depan kalau urusan acara. Kalau sudah urusan acara, pengen di depan. Ya, nah ini wal mahafil atau acara apapun dia pengen taruh depan. Taruh panggung terus panggung saya. Pengen ada kesenangan ya. Beda kalau memang orang ini ditaruh di depan memang tiap acara. Tapi tergantung hatinya. Kalau hatinya senang dengan itu, ya berarti ada takabur. Apalagi nggak pernah di depan, senang pengen di depan. Ya repot lagi. Mau di depan deh banyak makanan nih. Ada buah-buahan. Kapan saya di situ? Senang demikian nggak baik. Ya. Wattagodum al-agron, dan dia senang diunggulkan dari orang lain. Senang merasa diunggulkan, merasa lebih tinggi dari yang lain tuh senang. Dalam hal apa Ustaz? Apapun. Kekayaan, kecerdasan, ibadah, ilmu, merasa dirinya itu lebih unggul dari yang lain. Ingat urusan ibadah yang ada nilai si Allah, sombong dengan ibadah itu Allah benci. Apalagi sombong dengan sesuatu yang gak ada nilainya, sombong dengan harta, dengan jabatan, apa yang dicari. Kemudian watazkiyatun nafsi, ya dia senang menganggap dirinya suci, bersih, saya nggak ada dosa, nggak ada kesalahan sedikit pun, apa salah saya? Ini nggak boleh nganggap dirinya suci. Termasuk apa? Menganggap dirinya pasti surga. Jadi sebagian penyakit ini untuk ahli ibadah nih. Orang yang ahli ibadah, kalau dia nggak belajar ilmu pembersihan hati, dia nganggap dirinya pasti surga. Saya di masjid ini 50 tahun nggak pernah ninggalkan 5 waktu berjamaah. Masa sih masuk neraka? Nah ini repot. Saya hafal Quran 30 juz nih. Masa masuk neraka? Oh ya, ya. Merasa diri suci bahaya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian nganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dia Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Justru ketika Anda merasa diri Anda ini pantas neraka, itu baik. Lihat bagaimana munajatnya Sayyidina Abu Nawas. Ilahi lasturil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini nggak pantas masuk surga firdausmu, ini nggak pantas. Amalku ini nggak ada. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Aku juga nggak kuat masuk neraka jahim, nggak kuat. Tapi untuk masuk surga nggak pantas juga, nggak layak. Nah ini loh Masya Allah. Akhirnya apa kuncinya? Fahbeli taubatan. Maka beri aku taubat ya Allah. Wafir dunubi, ampuni dosaku. Karena Allah masukkan ke surga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Ya. Fa innaka ghafirud dzambil adzim, karena hanya engkau lah pengampun dosa-dosa yang besar. Enggak ada lagi yang mengampuni kecuali engkau. Nah, ini munajatnya Sayyidina Abu Nawas yang sering dibaca habis Jumat. Salat Jumat baca itu biasanya. Ya. Kemudian wasana 'alaiha, senang memuji diri sendiri. Atau senang pujian orang. Orang puji itu Masya Allah senang dia. Padahal yang muji itu dia ngerti, nggak ada sifat itu pada dia. Tapi dia senang. Berapa banyak orang itu senang dibilang pinter dan nggak senang dibilang bodoh. Semua kita nggak senang dibilang bodoh, gampang marah. Tapi tahu nggak tahu juga. Nah sama, berarti nggak ngerti kan. Banyak kita ini nggak senang dibilang bodoh, padahal dia nggak tahu. Dan sangat senang dibilang pinter, padahal dia nggak tahu. Mereka ya apa? Ini sifat manusia. Ya, sehingga dalam hal ini ciri-ciri sombong senang pujian. Wa tasyadduq fil kalam bit wa tabajjuh. Tasyadduq ini ngomongnya itu berlebihan. Kalau sudah ngomong itu tinggi betul.
Yang dibahas masalah ini, masalah kehebatan dia. Oh, saya ini dulu, saya terus, saya ini repot. Ya, kebaikannya disebarkan. Padahal orang nggak tanya, dia aja yang memulai itu. Watabaju bil aba, membanggakan nasab. Oh, kalau kakek saya gini, abah saya, dia yang dibanggakan itu kakek moyangnya. Dia sendiri ngapain gitu. Dia sendiri apa? Ini nggak baik. Ya, walaupun orang soleh, dia mengatakan solehnya ayahnya, solehnya kakeknya. Walaupun, kenapa? Karena kakek moyang Anda itu menjadi soleh karena tawadu. Bah, engkau apa? Bagaikan apa? Kalau sombong kayak gini, nggak bisa jadi mulia di sisi Allah. Ya. Kemudian apa? Wal ikhtial. Ikhtial ini congkak di dalam perilaku. Ya. Fil misyah, nah, dalam jalannya itu congkak, lihatnya ke atas terus, ya. Nah, kemudian jalannya itu kayak jalan apa namanya, kayak orang mau perang itu, ya, jalannya raja. Itu enggak apa-apa kalau waktu mau perang depan orang kafir sampean jalan gagah, nggak apa-apa, itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau di depan muslim, keluar rumah petenteng-petenteng, itu dimurkahi. Itulah yang disebutkan dalam wasiat Sayyidina Luqman kepada putranya, wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamshi fil ardi maroha. Wahai putraku, jangan engkau berjalan di bumi Allah dengan sombong. Apa artinya sombong? Yaitu tadi, jalan yang enggak ada tawadhunya. Ya. Terus siapa sih jalan tawadhu itu, Ustaz? Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman itu yaitu mereka yang berjalan di Allah hauna, dengan keadaan tenang. Tenang di sini apa? Enggak noleh kiri kanan. Kalau ada yang salam ya dijawab, kalau ada yang duduk disalami, kalau ada duri di jalan dia singkirkan. Ini orangnya tidak melirik kemana-mana. Ya, ini termasuk daripada bentuk tawadhu. Wa tarkul wafa bi hukukil ikhwan. Ya, ma'a mutalabatihim bil hukuk. Dia pengen orang-orang itu me, apa, melaksanakan haknya. Saya sebagai ini ya, tolong kewajibankan kepada saya apa. Tapi dia nggak pernah melaksanakan hak mereka. Ini contoh nih, seorang suami yang dia ini pengen dilayani terus oleh istri, bikin kopi, bikin ini, bikin ini. Tapi dia tidak ngerti kewajiban dia sebagai suami. Dia nuntut anak-anaknya bakti, tapi dia nggak pernah melaksanakan kewajiban dia sebagai ayah itu apa. Ini bentuk sombong. Banyak orang tua kayak gitu. Ayo kamu, saya ini ayahmu. Loh iya, tapi engkau sebagai ayah apa kewajiban Anda? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Pertama, memberi nama yang baik. Itu kewajiban, hanya anak kasih nama baik. Yang kedua, memberi nafkah halal. Bukan cuma duit, bukan cuma nafkah halal. Yang ketiga, memberi mereka pendidikan agama yang cukup. Yang seperti ini kalau tidak diberikan, ya jangan salah ketika anak itu durhaka pada orang tuanya. Karena haknya mereka tidak diberikan. Sehingga kewajiban mereka tidak dilakukan. Ya. Sehingga Sayyidina Umar pernah mengatakan kepada seseorang yang melaporkan anaknya yang enggak bakti. Saya tanyai anaknya itu, dia bilang gini. Kata beliau, kata Sayyidina Umar, kamu dulu pertama durhaka dulu pada anak. Akhirnya anakmu durhaka pada engkau. Yang bikin anakmu durhaka ya engkau ini. Karena engkau tidak mau melakukan haknya mereka.
Nah, ini termasuk tanda sombong ketika seseorang itu nuntut hak dari orang, tapi dia nggak pernah melaksanakan hak orang atas dia. Ini banyak ya, hak ini banyak. Contoh kita ya, di rumah sendiri itu ada hak istri. Harus tahu kita, apa hak istri itu. Kalau di rumah ada orang tua kita, hak orang tua, hak saudara, hak anak, itu ada. Kemudian hak tetangga ada juga. Kita ingin tetangga kita baik pada kita, tapi apakah kita sudah baik pada tetangga? Nah ini makanya kata guru kita mengatakan, seandainya Pak Sutri itu masing-masing mementingkan kewajiban. Saya kewajibannya apa? Jangan sampai di akhir dituntut gara-gara saya nggak melakukan kewajiban saya. Ya, yang isi juga sama. Kalau seperti itu, nggak mungkin apa ribut, nggak mungkin ribut. Kenapa? Karena masing-masing pengen kewajibannya itu kelar. Dan mereka mengatakan di hatinya, untuk haknya siapa? Allah yang mau ngasih hak saya. Yang penting kewajiban saya sebagai suami apa, itu aja sudah. Kebanyakan kita ini senang nuntut hak, tapi nggak mau melaksanakan kewajiban. Ini. Itu hanya terjadi ribut di situ. Yang istri bilang, saya istrimu ya. Mana? Hak saya mana? Yang suami juga sama, hanya ribut terus. Kenapa? Saling nuntut hak. Tapi kalau mereka tahu kewajiban mereka, dan ini tanggung jawab di depan Allah nanti, maka dia akan banyak memikirkan, ya apa sekiranya saya nggak dituntut isi saya nanti di akhirat. Yang istri, bagaimana caranya suami saya nggak nuntut saya di akhirat. Itu langgeng, Pak. Langgeng. Cuman sayangnya satu, banyak Pak Sutri nggak mau hadir majelis. Akhirnya nggak tahu kewajiban dia sebagai suami apa, sebagai istri apa, itu yang bikin ribut terus di situ. Rata-rata di situ ributnya. Ya. Faslun wa 'alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuh wa man la ta'rifuh minal muslimin. Dan harus bagi engkau untuk mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau yang enggak engkau kenal daripada orang muslim. Di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Wahai para manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan kepada yang kelaparan, sambunglah silaturahim, bangunlah kalian di tengah malam ketika banyak orang tidur. Untuk apa? Sholat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, di sini afshus salam, menyebarkan salam ini termasuk daripada akhlak muslimin. Kenapa? Karena salam itu doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan menyertaimu. Itu assalamualaikum. Nah, mengucapkan salam itu sunnah, tidak wajib. Tapi menjawab salam wajib. Jawab salam wajib. Tapi kalau dilihat pahala yang besar yang mana, Ustaz? Rata-rata pahala wajib lebih besar dari sunnah. Kecuali diantaranya salam. Orang yang memulai salam pahalanya lebih banyak daripada yang jawab salam. Kenapa? Karena dia yang memantik orang itu menjawab salam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa ahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sama levelnya. Ada orang bilang assalamualaikum, afdolnya Anda waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kalau memang mentok ya waalaikumsalam cukup. Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Anda harus sesuai dengan salam dia. Lebih afdol Anda tambahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya.
wa ghufranuh wa ridwanuh, banyak. Ini semua doa. Nah, sehingga dalam aturan salam ini banyak ya. Di antaranya apa? Salam itu hanya untuk muslim. Orang yang non-muslim, kalau dia mengucapkan salam, maka nggak boleh dijawab waalaikumsalam. Cukup waalaikum. Cukup waalaikum. Dan nggak boleh, kata Nabi, la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai untuk orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ini larangan Nabi. Tidak boleh. Seperti apa kalau saya di acara, Ustaz? Di suatu acara, saya sebagai pembicara, yang hadir ini nggak semua muslim. Ya apa, saya mau salam ini bagaimana ini? Nah, salam Anda tetap ucapkan assalamualaikum, tapi niatkan ini hanya untuk yang muslim. Saya nggak ada niat nyampaikan salam kepada yang kafir. Nah, tidak apa-apa. Ya. Jangan Anda pakai salam agama lain, ada repot nih. Pakai agama salam ngapain? Itu ngerusak akidah Anda, tidak usah. Ya, cukup Anda sebagai muslim punya identitas, salam. Jangan pakai yang lain. Oke lah, Anda mungkin nambahi selamat pagi, oke tidak apa-apa. Tapi untuk selamat yang agama lain jangan dipakai. Karena bisa merusak iman Anda itu. Ya. Nah, kemudian wa idza sallamta ala ahadin minhum falam yurda alaik fala tusib bihi dhon. Jika engkau sudah salam kepada seseorang tapi dia enggak menjawab salammu, maka jangan terburu-buru prasangka buruk. Ya. Wakul, dan ucapkan di hatimu, la'allahu lam yasma, mungkin dia enggak dengar salam saya. Au la'allahu radda, atau mungkin dia sudah jawab tapi saya enggak mendengarnya. Saya nggak usah suudon, ini nggak jawab saya salamin. Bisa jadi dia nggak dengar, atau dia sudah jawab tapi Anda nggak dengar. Itu aja. Ya. Dan disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran itu, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jangan sampai kalian menghukumi orang yang salam kepada Anda, ini bukan muslim. Jangan. Artinya kalau sudah salam, di sini itu ini turun kenapa? Waktu itu ada seseorang muslim, sahabat, melewati kampung orang kafir. Yang orang kafir ini, ada salah satu dari mereka, bilang, assalamualaikum. Wah, ini cuman salam aja ini. Musuh ini. Akhirnya dibunuh. Akhirnya turun ayat itu. Jangan kalian menghukumi, kamu bukan mukmin ketika ada orang salam. Ini tanda-tanda mukmin sudah. Tanda mukmin, apalagi dia bilang la ilaha illallah. Sehingga sahabat itu ketika datang ke Nabi, ya Rasulullah maafkan saya, kata Nabi, sudah kamu pergi. Kenapa? Sampai-sampai waktu beberapa hari kemudian dia meninggal. Itu dikubur, setiap ditaruh, terlempar dari liang kubur, terlempar. Sehingga tanya ke Nabi, sahabat, kata Nabi, yang lebih buruk dari dia tetap bisa dikubur. Fir'aun dikubur kok. Ini dikubur. Banyak yang orang lebih buruk dari dia, itu bisa dikubur. Kenapa dia nggak bisa dikubur? Untuk Allah ngasih pelajaran pada kalian. Bahwasanya nyawa muslim itu tinggi. Nyawa seorang muslim itu tinggi. Bahkan disebut dalam hadis, barang siapa ada pembunuhan di ujung timur, pembunuhan di ujung timur. Terus yang di ujung barat dengar kabar itu, dia ridho. Wis tidak apa-apa, memang salah mereka juga. Wis tidak apa-apa. Ridho, yang ujung barat ridho, itu ditutup di akhirat. Yang ridho ini termasuk pembunuh. Hati-hati dengan kabar pembunuhan muslim. Kalau Anda nggak ngerti apa-apa, diam, nggak usah komen. Apalagi nih, rasain. Ngasih like, ngasih ini, hati-hati. Di akhirat dituntut Anda. Kenapa kamu ridho terjadi pembunuhan muslim? Kenapa? Sampai Anda, mama, waktu Gaza dibombardir, Anda bilang, salah sendiri, kenapa nggak keluar? Bayangkan.
Ini orang dengan entengnya bilang, kenapa nggak keluar orang Gaza dari situ? Salah sendiri ya, jadi dibunuh. Ini ucapan bahaya itu. Di akhirat kena tuntut itu. Dia termasuk pembunuh itu. Karena dia ridho dengan pembunuhan muslim. Dia ridho dengan terjadi pembunuhan terhadap muslim. Hati-hati. Ya, sehingga sangat berharga nyawa muslim itu. Sampai-sampai di Al-Quran nih. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, muta'ammidan, sengaja dia, bukan salah tembak, bukan apa, sengaja dia, maka balasannya neraka jahanam selama-lamanya di dalamnya. Selama-lamanya itu orang kafir. Tapi di sini Allah untuk yang membunuh orang mukmin sengaja selama-lamanya dia di situ. Berat, Pak. Hati-hati urusan membunuh. Sehingga kata ulama mengatakan dosa paling besar setelah syirik qatlun nafsil mu'min, membunuh nyawa orang mukmin. Itu berharga, hati-hati. Hati-hati ya. Sehingga dalam ini jangan sampai dengan berita-berita yang sampai kepada kita setuju atau ridho dengan pembunuhan seorang muslim. Ini hati-hati, bahaya. Ya. Wa idza dakhalta baitak, insyaallah kita lanjutkan tentang bab salam itu yang akan datang insyaallah. Bila sebagai paripurna majelis yang mau bertanya silakan tanyakan. Alhamdulillah insyaallah pahami. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sebuah afiat ya. Dan kita diberi taufik untuk menambah amal soleh kita di bulan tersebut, diberi taufik untuk meninggalkan segala perkara yang haram, kita terjaga dari pandangan haram, dari ucapan haram, pendengaran haram, sehingga kita menjadi orang yang pantas mendapat predikat itqun minan nar, dimerdekakan dari api neraka setelah keluarnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya kullin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa haul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah